dia lewat pada tempat yang sama. Dia singgah mandi. Pas melihat di dalam sumur itu, ternyata sumber mata air yang dari dalam sumur itu keluar dari batu yang sebesar ibu jari. Keluar terus. Jadi Nabi itu heran. Kok kenapa batu yang sebesar ibu jari mengeluarkan air terus-menerus? Karena Nabi sembahyangnya berdoa kepada Allah, minta tunjukkan dengan Tuhan ada apa sebenarnya dengan batu itu terus menerus mengeluarkan air sehingga di situ sampai tumbuh pohon yang cukup besar, sampai jadi semak belukar. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi tersebut. Wahai Nabi Allah, kalau ikam hendak tahu peristiwa yang terjadi itu, silahkan Anda bapander lawan batu itu. Nah, maka Nabi itu diberi mukjizat batu bisa bapander. Maka Nabi itu berdialog, wahai batu, kenapa maka ikam mengeluarkan banyu terus-menerus? Oh, ujar batu itu, panjang ceritanya. Ini bukan air sembarang air, tapi ini air mata. Bukan air mata buaya. Aku ini, ujar batu itu, asalnya batu di dalam surga. Tatkala aku melintas di dalam surga, aku mendengar suara di auras Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, mendengar ujar batu itu, ngaranku batu disebut, aku takjub dari dalam surga sehingga aku terlempar ke muka bumi di dunia ini. Nah, sejak aku terlempar ke muka bumi ini, ujar batu itu, aku menangis terus-menerus. Sampai wayah ini, sampai tumbuh pohon nang saking ganalnya ini. Karena apa? Karena air mataku. Nah, dia pilan bapikir, kok batu bisa bapander? Ayat Allah itu tidak bisa basi. Contoh, handphone. HP itu kada ada baterai, kada kawa bapander. Nah, itu digambarkan berabad-abad yang lalu batu bisa bapander. Wayah ini baterai, HP, radio, bila kada ada baterainya kada kawa bapander. Jadi ujar Nabi itu, kena dulu aku manakun. Batu nang macam apa nang menjadi bahan bakar neraka? Manusia nang macam apa nang menjadi bahan bakar neraka? Akhirnya malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi itu, wahai Nabi Allah, sampaikan dengan batu itu bahwa yang dimaksud At-Tahrim ayat 6 itu yang menjadi bahan bakar api neraka manusia dan batu itu bukan manusia sembarang manusia, bukan batu sembarang batu, tapi adalah manusia yang berotak batu, bahati batu. Kalau otak batu itu pangarasan, siapa aja nang memadahi, tetap ampun sidin juga. Kalau bahati batu kada bisa diberi nasihat, jujur ayo ya behulu bakumpai. Nah, jadi tanda-tanda yang menjadi bahan bakar api neraka itu bukan manusia sembarang manusia, bukan batu sembarang batu, tapi adalah manusia yang berotak batu, berhati batu. Ini orang yang tidak mau menerima hidayah, yaitu orang yang keras hati. Abu Talib itu kurang apa Nabi? Sarumah lawan Mamarina Sidin. Orang Quraisy hendak mencaci maki Nabi. Abu Talib tampil membela. Sampai ujar Abu Talib, bila hendak macam-macam lawan Muhammad, langkahi dulu bangkai Mamarinanya ini. Itu sayang luar biasa. Tetapi Abu Talib keras hati. Nang badakwah ni kamanakanku, masa aku mandarima ni maumpati. Akhirnya Abu Talib
meninggal menurut kesaksian sejarah dalam keadaan tidak Islam. Nah, jadi nang menentang dakwah Nabi di antaranya paman beliau yang bernama Abu Lahab. Padahal dang sanak abahnya. Nah, jadi kita memohon kepada Allah agar jangan memiliki hati yang keras dan kaku untuk menerima hidayah daripada Allah. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bersabda Nabi, berdebatlah antara surga dengan neraka. Maka berkata neraka, padaku orang-orang besar yang berkuasa dan sombong-sombong. Dan berkata surga, padaku orang yang rendah dan miskin. Maka Allah memutuskan antara kedua, maksudnya antara keduanya, antara surga dengan neraka tersebut. Firman Allah kepada surga, kau surga, tempat rahmatku, aku merahmati dengan kau pada siapa yang ku kehendaki. Dan kau neraka, tempat siksaku, aku menyiksa dengan kau siapa yang aku kehendaki. Dan bagi masing-masing kamu pasti aku penuhkan. Artinya keadilan Tuhan menciptakan surga dan neraka pasti diisi. Nah, tapi bagi isi neraka orang yang berkuasa yang dengan kesombongannya. Nah, biarnya berkuasa juga kalau rendah hati berarti kadada menjadi isi neraka. Nah, dikatakan daripada isi surga orang yang merendahkan diri. Nah, jadi kata Allah, surga diberi hak, neraka diberi hak dengan makhluk berdasarkan ketentuan Allah. Nah, jadi apabila kita hadir di tempat kebaikan, pada hakikatnya Allah yang menggerakkan kita untuk hadir di tempat kebaikan. Kalau kita menggawi maksiat, jangan kita timpakan kepada Allah hakikatnya, tapi semata-mata kesalahan kita sendiri, karena Allah menyuruh memilih antara dua jalan, jalan yang bujur, jalan yang salah. Nah, jadi kita harus memilih jalan yang baik dan jalan yang salah. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang pada hari kiamat seseorang yang besar dan gemuk, tetapi tidak bernilai di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk. Nah, sebab penghargaan di sisi Allah dengan amal dan iman, bukan menilai dengan bentuk badan dan rupa. Nah, jadi nang dinilai di sisi Allah amal, perbuatan dan akidah keimanan kita, bukan rupa, bukan penampilan. Diceritakan orang itu gemuk, tidak bernilai di sisi Allah, lebih bernilai hanya sayap nyamuk. Nah, oleh karena itu, kalau yang dinilai itu amal dan iman, kuncinya perbaiki hati, perbaiki akhlak kita, perbaiki pikiran kita. Kalau memperbaiki pikiran itu, berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka yang tidak baik kepada Tuhan. Karena hakikatnya, apapun yang ditimpakan Tuhan kepada kita, satu ujian, dua, Allah menguji siapa yang betul-betul percaya dengan ketentuan Tuhan, siapa nang kada. Itu makna dibalik setiap musibah dan bencana yang kita terima. Nah, oleh karena itu, yang dinilai di sisi Allah adalah hati. Tapi kita jangan melupakan penampilan.
Manusia melihat nang jahir, Allah melihat nang batin. Bila baik di sisi manusia, maka baik di sisi Allah. Nah, tapi baik di sisi Allah belum tentu baik di sisi manusia. Jadi manusia yang terbaik itu baik di hadapan manusia maupun baik di hadapan Allah. Contoh, ulun nih ada aja baisi nang bagus baju, memakai nang lusuh lah. Nah, artinya apa? Kita memakai nang baik itu salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, kadang-kadang maaf, kita nih ada nang sayang lawan pakaian, nang bagus disimpan aja, nang dipakai barang-barang, apalagi dalam menghadap Allah. Diceritakan kisah Imam Ahmad bin Hambal. Saking necisnya sidin itu dilukiskan oleh ahli sejarah, surban Imam Ahmad bin Hambal tuh kalau terkena tangan mesti luka, peribahasanya, saking babidingnya. Artinya inya memperhatikan urusan jahir itu penting. Karena ujar Imam Ahmad, kalau jahirnya bagus, dalamnya bagus juga. Jadi kita jangan memperhatikan nang dalamnya aja bagus, luarnya kada diperhatikan. Nah, manusia nang terbaik itu manusia nang memperhatikan luar dan dalam sama-sama berjalan. Karena nang dinilai di sisi Allah adalah hati, tapi manusia melihat kepada jahir yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepahaman kita tentang ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah menganugerah kita dengan rezeki yang baik lagi halal untuk buat taat lawan Allah. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.